Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Diko di Kamu Nih Kamera Murah dan Unik, di mana kita akan membahas tentang tips dan alat fotografi yang murah dan unik. Di episode kali ini, kita akan membahas tentang lensa wide atau lensa lebar. Oke teman-teman, nggak usah lama lagi, ayo kita mulai Kamu Nih episode kedua. Lensa wide atau lensa lebar itu untuk sekarang ini adalah kebutuhan bagi hampir semua orang yang suka fotografi atau videografi. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena hasil dari lensa wide itu kebanyakan dramatis. Kenapa dramatis? Karena hasil foto atau videonya itu ada distorsinya, jadi kelihatan lebar banget. Yang kedua, keunggulan dari lensa wide atau lensa lebar itu adalah dalam satu frame itu banyak objek yang bisa masuk ke dalam sana. Dan yang terakhir itu lensa wide atau lensa lebar itu juga cocok untuk orang yang suka selfie atau yang suka bikin video vlog atau video sendiri. Kenapa? Karena jarak dari antara kamera dan lensa itu termasuk dekat. Jadi lebih gampang lah buat mengoperasikan dengan orang sendiri. Tapi seperti yang kita tahu, harga lensa wide itu kadang-kadang terlalu mahal, apalagi yang bukan aperturnya itu besar. Karena hal itu, banyak perusahaan dari third party lensa berlomba-lomba membuat lensa wide yang harganya murah. Tapi tentu saja teman-teman, lensa yang harganya murah itu juga ada beberapa fitur yang dikurangi. Contohnya itu, lensanya nggak ada autofocus atau lensa manual. Salah satunya adalah Sevan Artisan 12mm f2,8. Nah, teman-teman pasti nanya kan kemana lensanya? Sebenarnya, dari tadi saya buat video, itu lensanya sudah saya pakai. Jadi, teman-teman tahulah hasil dari lensanya. Oke, untuk body, yang saya suka dari merek Sevan Artisan ini adalah bodinya itu solid banget. Nah, bisa kita lihat, hampir semua partnya itu terbuat dari metal. Ya, menurut saya sih kalau ini jatuh sedikit, pasti aman lah ya. Ya, walaupun saya juga nggak bakalan jatuhin. Nah, untuk yang kedua, bagian hoodnya teman-teman. Tuh, kita lihat. Ini terbuat dari plastik. Menurut saya ini plastiknya sih sudah cukup bagus. Cuma di bagian ujungnya ini, saya rasa tipis banget. Jadi, untuk kemungkinan pecahnya itu gampang banget. Jadi teman-teman harus hati-hati ya. Yang selanjutnya, untuk bagian hoodnya, ini yang saya suka dari hoodnya itu, dia ada kayak semacam, di sini ada pasangan untuk hood sebelah sini. Jadi kalau dipasang itu klik sekali. Nih, bisa kita lihat teman-teman. Nah ini, jadi nggak bakalan jatuh lah. Sama bahannya kalau untuk hoodnya ini, itu memang dari plastik, tapi plastiknya itu cukup tebal bandingin dengan hoodnya ini yang sangat tipis banget. Oh ya, untuk bagian hoodnya ini juga itu tidak bisa dilepas. Jadi ini menurut saya salah satu kekurangannya lah. Karena apa? Dengan hood yang tidak bisa dilepas, jadi lensa ini tuh nggak bisa dipasangin filter. Jadi untuk para landscaper sih menurut saya ini kurang cocok ya. Oh ya, karena ini lensa manual, jadi lensa ini sudah ada ring fokus, yaitu di atas, dan ring aperture, yaitu di bawah. Untuk ring fokusnya sih lumayan halus ya, cocok dibuat pakai video. Tapi, karena saking halusnya, itu ring fokusnya itu kadang-kadang agak susah untuk nyari fokus, untuk kunci fokus. Jadi, teman-teman benar-benar harus pelan lah buat nyari fokusnya. Nah, sekarang di bagian aperturnya. Untuk aperturnya dimulai dari f2,8 sampai f16. Ya, untuk lensa wide murah lah, udah lumayan bokeh lah dengan f2,8. Tapi bokehnya sih biasa aja ya. Dan untuk low light itu juga lumayan sih f2,8. Tapi ya juga jangan sampai malam-malam ya, pasti nggak bakalan kelihatan. Nah, tips dari saya kalau mau pakai lensa ini biar bokeh,
itu setting aja di f2,8, lalu deketin aja di objeknya dan cari background luarnya itu yang jauh, jadi hasilnya lebih maksimal. Tapi kalau untuk lensa wide sih bokehnya lebih ke bokeh blur-blur sedikit aja ya, bukan bokeh bulat kayak lensa fix. Ini teman-teman, kalau lensa 7-AT-nya dipasangi di kamera Fujifilm tuh ya, menurut saya sih bagus ya, soalnya lensanya sendiri sih nggak terlalu besar teman-teman. Tuh cukup pas sih di body Fujifilm SE3. Kesimpulan dari saya untuk lensa ini adalah, untuk harganya yang 2 jutaan, lensa ini tuh sudah lumayan bagus lah. Kenapa gitu? Karena yang pertama, dengan harga 2 juta, kita udah bisa dapat lensa wide yang bodinya itu terbuat dari metal, jadi solid banget. Yang kedua, dengan harga segitu juga, kita bisa dapat lensa yang bukan f2,8. Ya, walaupun ini lensa fix ya, nggak bisa di zoom. Dan selanjutnya, untuk hasilnya sih menurut saya lumayan bagus lah. Ya dapet lah wide-nya sama dramatisnya dapet. Tapi sebelum teman-teman beli lensa ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, lensa ini itu full manual, jadi nggak bisa autofocus. Yang kedua, hood dari lensa ini itu nggak bisa diganti atau dilepas. Jadinya teman-teman nggak bisa masukin filter dan sejenisnya di lensa ini. Jadi untuk para landscaper itu kurang lah. Jadi menurut saya sih kalau hasil dari lensa ini itu tajam banget di bagian tengah frame dan di bagian pinggirnya itu cenderung soft ya. Jadi saran saya buat teman-teman yang pakai lensa ini, maksimalin di bagian tengah dari framenya. Tapi kalau teman-teman ngurangin beberapa stop aperture, lensa ini ketajamannya juga bertambah sih. Nah, buat teman-teman yang nyari lensa wide dan murah,
menurut saya lensa ini tuh sangat recommended lah. Karena dengan harga segini, kita bisa dapetin lensa wide dengan bukaan yang lumayan besar. Cocok lah untuk orang-orang yang belajar foto dan videografi seperti saya dan teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu dulu video dari kamu nih hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kalau teman-teman ada pertanyaan dan saran tentang fotografi, bisa langsung komen di bawah. Dan jangan lupa like dan komen beserta subscribe ke channel ini biar saya lebih semangat untuk buat video yang selanjutnya. Oke teman-teman, sekian dari saya dan videografer Lia. Tetap motret. Hari ini kita akan menjelaskan tentang pasti belajar. Hati-hati.